Kering kentang ada di meja. Silakan dimakan pas buka nanti. Selamat datang kepada para bunda di acara kajian muslimah Azhari. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan karunia yang luar biasa hingga kita diberikan kesehatan dan nikmat waktu luang sehingga bisa bersama-sama mengikuti kajian pada hari ini. Tidak lupa juga kita sampaikan sholawat dan salam kepada junjungan kita semua, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah semoga kita semua termasuk ke dalamnya. Amin ya Allah. Bagaimana kabarnya ibu-ibu solihah semua? Selamat datang di acara yang kita cintai bersama, yaitu kajian muslimah Azhari, yang alhamdulillah sudah kita lakukan secara rutin ya, setiap pekannya yang diselenggarakan oleh bidang kajian Komite Azhari Islamic School. Sekedar informasi, kajian kali ini merupakan kajian terakhir kita sebelum memasuki libur Ramadan dan sampai ke Idul Fitri nanti ya. Mudah-mudahan bisa efektif, kita udah optimalkan di 10 hari terakhir. Selamat datang juga kami ucapkan kepada pembicara kita kali ini, yaitu Ustadz Nanang Mubarak. Jazakallah Ustadz atas kehadirannya kali ini. Baik ibu-ibu solihah sekalian, marilah kita mulai kajian kita kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya akan kita dengarkan tilawah Al-Quran surat Al-Qadar yang akan dibacakan oleh Bunda Sari Rahman dan sari tilawah oleh Bunda Sinta. Kepada keduanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta madla'il fajr. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan Ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Maha benarlah Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsir kepada Bunda Sari dan Bunda Sinta yang telah membacakan surat Al-Qadar. Semoga apa yang dibaca akan semakin menambah keimanan kita
dan juga memberikan semangat pada kita ya untuk mencapai kemuliaan Lailatul Qadar nanti. Amin. Nah, ibu-ibu solihah yang dirahmati Allah, kini kita sudah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Inilah saatnya kita lebih menguatkan lagi hubungan kita, lebih menguatkan lagi interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita semua usia, juga kesehatan, kekuatan serta kenikmatan dalam beribadah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, bagaimana caranya agar hari-hari terakhir Ramadan ini bisa kita optimalkan? Bisa kita jadikan amalan yang terbaik bagi kita sehingga akhirnya nanti kita bisa mencapai derajat manusia yang bertakwa sebagaimana yang diminta oleh Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah ya, diwajibkannya saum adalah agar kita menjadi manusia yang bertakwa. Nah, langsung saja kita akan dengarkan bersama taujih dari Ustadz Nanang Mubarak dengan judul Optimalisasi Meraih Kemuliaan Ramadan. Namun sebelumnya mohon izin akan kami sampaikan terlebih dahulu biodata dari beliau ya, Masya Allah, biodatanya luar biasa, banyak pengalaman beliau ya, gelarnya saja lebih panjang dari nama beliau, kita lihat ya. Beliau adalah Haji Nanang Mubarak ya, SHI, CPM, CPE, CBA, CPH, CM, CMLP, COEL ya, Masya Allah. Jadi beliau itu adalah trainer yang memang sudah malang melintang di bidang pelatihan ya selama 23 tahun sejak tahun 99. Beliau dikenal sebagai dai motivator, socialpreneur, surgawi mindset trainer, life excellent inspirator yang berfokus pada mindsetting, heart power, management, leadership, team building, instructor dan fasilitator outbound experimental learning, serta juga banyak buku yang beliau tulis ya, sudah hampir 19 judul yang beliau tulis. Beliau juga aktivitasnya sebagai komisaris di PT Gerai Cerdas Internasional, sebagai ketua komite syariah di Rumah Sakit Insan Permata, aktif juga sebagai direktur nasional LPPSDM di BKPRMI, pengurus pusat DMI, juga di Masika Ismi, juga di Nahdlatul Ulama sebagai Rais Syuriah Lanting NU dan LDNU, Masya Allah. Jadi tidak diragukan lagi ibu-ibu sekalian ya, masalah training atau pelatihan yang banyak menyoal kepada pelatihan lebih kepada nilai-nilai spiritual ya. Buku-buku yang beliau tampilkan juga ada Hidupku Surgaku, Motivasi Surgawi, Heart Power Therapy dan seterusnya. Banyak, ada 19 buku. Silahkan kalau misalnya ibu-ibu semua ingin mengetahui lebih lanjut, silahkan dicari ya buku-buku yang beliau karang ya. Itu sekilas tentang biodata dari Kang Nanang. Alhamdulillah, Masya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan motivasi yang luar biasa ya, kita untuk menghabiskan Ramadan dengan powerful, sehingga akhirnya nanti kita menjadi manusia yang luar biasa bertakwa ya. Ingin ke Mekah di tahun ini, mudah-mudahan rezekinya untuk kita semua, amin. Kita akan mulaikan, salah ternyata pantunnya ibu-ibu ya. Belajar berenang di sekolah Azhari, jangan lupa doa didahulukan. Taujih Ustadz Nanang sudah dinanti, silakan kepada Ustadz, kami silahkan. Silakan Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan da'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Usini wa nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayah bunda Soimin Soimah rahimakumullah. Ini ada ayahnya gak ya atau bunda semuanya? Bunda Ustaz. Ada Ustaz. Bunda semua ya? Saya. Ada ayah juga? Ada Ustaz. Alhamdulillah. Oh ada tuh, alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, izin tadi panitia Bunda, saya share link ke komunitas saya di
di beberapa, salah satunya ada di Majelis Dikru Akhirah, ada emak-emak militan milenial Jakarta Selatan. Yang kedua juga saya share juga link ini ke ormas saya, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Mudah-mudahan siapapun yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang ini, Allah rahmati kita semuanya, dan insya Allah Allah pilih di antara hamba yang terbaik adalah untuk dimudahkan hadir di majelis, lalu kemudian diberi kesempatan untuk mendalami ilmu agama sebagaimana hadis Imam Bukhari Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba pilihannya, maka sungguh ia diberi kemudahan Allah, kesempatan untuk bisa duduk di majelis mendalami ilmu-ilmu agama. Karenanya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah anugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan salihan mutaqabbala wa qalban khashi'an wa aqlan zakiyah wa zanban maghfura wa kullu na'ma'in syakira wa kullu musibatin wa bala'in wa waba'in sabira wa kullu maradin syafi'an wa kullu da'in dawa'a wa syifa'an min kulli da'in wa saqamin syifa'an lil ghadin saqama. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wila. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana wa ajirna wajran. Allahumma yassir lana umurana hadza fi majlisina hadza ya Allah. Allahumma rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana amrana wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana wa ajirna wajran. Rabbana zidna imanan wa fahman wa ilman wa yaqinan. Rabbana zidna ilma wa rizqna fahman. Amin Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu, ayahanda, ibunda sekalian, para asatidz, para ustadzah sekalian, rahimakumullah. Sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah beri kemudahan untuk bisa hadir di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Semoga bulan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang terdahulu, atau yang terbaik daripada Ramadan yang terdahulu kita. Amin Allahumma amin. Dan semoga Ramadan tahun ini betul-betul akan menggugurkan dosa-dosa kita, akan meninggikan derajat kemuliaan kita Allah Subhanahu wa taala, dan kelak betul kita akan dilahirkan kembali melalui Ramadan menjadi hamba-hamba Allah yang Rabbani, bukan hamba-hamba Allah yang Ramadhani. Seorang ulama saleh mengatakan, kun Rabbaniyan wala takun Ramadhaniyan. Hendaklah engkau menjadi hamba-hamba Allah yang Rabbani, bukan hamba-hamba Allah yang Ramadhani. Jadilah kita hamba-hamba Allah yang Rabbani, maksudnya hamba Allah yang memelihara kita semuanya, yang menjaga, yang menciptakan, menjaga, memberi kebutuhan kepada kita. Jadilah hamba Allah dimanapun berada. Ada Ramadan atau tidak ada Ramadan, tetap kita menjadi hamba Allah. Ramadan akan segera pergi meninggalkan kita, sebagaimana Ramadan terdahulu telah pergi meninggalkan kita. Tapi ibadah kita bukan karena Ramadan, puasa kita bukan karena Ramadan, sholat kita bukan karena Ramadan, bacaan Quran kita bukan karena Ramadan, tapi karena Allah Rabbul Alamin. Karenanya apa yang harus kita lakukan di 10 hari terakhir, dan apa yang harus kita lakukan selasa Ramadan? Baik, tema kita adalah optimalisasi nilai-nilai puasa Ramadan. Jadi optimalisasi sisa Ramadan tahun ini untuk mengoptimalkan nilai-nilai puasa pasca Ramadan. Dan ini harus kita tunjukkan pasca Ramadan. Karena ternyata keberhasilan Ramadan itu, ya kan, harus ditunjukkan setelah selesai kita melaksanakan ibadah Ramadan. Dan tanda-tanda ibadah kita diterima adalah kita dimudahkan untuk melakukan ketaatan dan kebaikan-kebaikan yang lainnya setelah Ramadan. Baik, ayahanda ibunda sekalian, kalau kita melihat ada animasi yang saya ingin share kepada ayahanda ibunda sekalian. Kupu-kupu itu bisa terbang, bisa tinggi, bisa melihat semesta dari ketinggian. Walaupun analogi kupu-kupu tidak lebih tinggi daripada pesawat terbang atau burung-burung elang yang lainnya, tapi paling tidak dia bisa terbang, bisa melihat, dan bisa singgah dimanapun ia kehendaki. Padahal kita ketahui
bahwa kupu-kupu yang indah yang bisa terbang itu awalnya adalah seekor ulat. Awalnya seekor ulat. Mari kita lihat. Proses bagaimana seekor ulat ingin bertransformasi, ingin berubah, bisa terbang, melihat pemandangan dari ketinggian, bisa singgah, bisa hinggap di daun-daun atau di ranting, bahkan atau di bunga-bunga yang ia ada. Namun ketika ia tahu bahwa menjadi kupu-kupu yang tidak mudah, maka ia harus melewati beberapa tahap lamanya, hampir 40 sampai 50 hari. Ia harus berpuasa. Dia melakukan aktivitas apa-apa. Dia hanya berpuasa di dalam kota. Akhirnya hari demi hari berubah menjadi pekan, berubah menjadi bulan, sehari, 2 hari, 30, 40. Maka saatnya dia menggerakkan tubuhnya setelah puasa. Siang malam dia tidak makan, dia tidak minum. Namun Allah berikan ilham kepada dia untuk terus hidup di dalam masa kepompong. Dan jelang 51, 2, dan 3, 55 hari. Lalu dia keluar, tapi tetap dia masih lemah. Dia belum bisa terbang. Yang menunggu sayapnya menunggu sempurna, kakinya kokoh dan kuat. Dan setelah sayapnya sempurna dan kakinya kokoh, maka dia terbang. Jadilah seekor kupu. Ayah dan ibu sekalian, kita bisa menyaksikan analogi ini, bahwa yang jelas dari kupu-kupu adalah perubahan yang dahsyat dari seekor ulat. Kemudian ia berpuasa, berproses, tidak makan, tidak minum. Kemudian ia bisa terbang tinggi, naik derajatnya menjadi kupu-kupu. Ayah anda ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan lagi pembahasan kita, kajian kita, mari kita saksikan, mari kita renungkan renungan hamba Allah bernama seekor burung elang yang dia diberikan anugerah oleh Allah kesempatan sampai umur 70 tahun. Sepertinya kita ingat hadis Nabi, Ammar ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku, kata Nabi, tidak jauh dariku, antara 60 sampai 70 saja. Dan sedikit saja yang diberi kesempatan lebih dari 70 tahun. Dan itu bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata seekor burung elang pun diberi kesempatan umur sampai 70 tahun. Namun di tengah masa umurnya itu, ketika bulu semakin tebal, paruh semakin panjang sehingga menutupi bibir bawahnya, kuku-kuku semakin panjang sehingga tidak lagi menghalangi cengkramannya, maka ia harus melakukan proses perubahan, berpuasa. Ternyata puasanya elang jauh lebih panjang daripada kita. Puasanya elang itu sekitar 150 hari atau 3 bulan. Mari kita renungkan perubahan dahsyat, perubahan dari puasa sang ekor elang menjelang umur 40 tahun agar dia bisa panjang umur sampai 70 tahun. Mari kita renungkan ayahanda ibu sekalian, bagaimana elang berproses. Perjalanan hidup elang. Elang mempunyai umur paling panjang dibandingkan dengan jenis burung lainnya. Elang dapat berusia hingga 70 tahun. Namun, untuk mencapai usia 70 tahun, elang harus melewati perjuangan yang berat.
Saat elang berusia 40 tahun, cakar panjangnya mulai sulit memegang mangsa yang hendak dimakannya. Paruh elang yang panjang dan tajam menjadi bengkok. Kedua sayapnya menua, bulunya menebal, dan menjadi beban berat elang untuk terbang. Dalam situasi seperti ini, elang dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu mati atau mau menjalani proses perubahan yang menyakitkan selama 150 hari. Pada proses itu, elang harus terbang ke puncak gunung untuk duduk dan hinggap di sarang. Paruh elang harus dipukulkan ke batu agar paruh lamanya lepas. Pada saat menunggu paruh barunya tumbuh, elang juga melepaskan cakar lamanya. Dan setelah tumbuh cakar baru, elang juga merontokkan bulu-bulu sayapnya. Setelah 150 hari berlalu, elang terlahir kembali dengan kemampuan terbang dan untuk hidup 30 tahun lagi. Mengapa perubahan itu perlu? Seringkali untuk bisa bertahan dalam hidup, kita harus berani melakukan suatu proses perubahan. Ada saatnya kita harus membuang kenangan, membuang kebiasaan, dan semua tradisi kerja lama kita. Karena dengan terbebas dari beban masa lalu, kita akan mendapatkan banyak manfaat. Berani melakukan perubahan akan menunjukkan bahwa Anda memiliki mental sukses dalam kehidupan ini. Selamat menjalani proses perubahan. Baik, Bapak Ibu sekalian, ayahanda yang muda sekalian, dua tayangan tadi mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita semuanya. Yang ulat, bagaimana ia ingin berubah, hampir 50 hari ia berpuasa, menjadi kepompong, berubah menjadi kupu-kupu. Elang, agar bisa panjang umur sampai 70, dia harus melewati proses perubahan, hampir 150 hari, atau kurang lebih berarti 5 bulan. 5 bulan lamanya. Paruhnya dipatuk-patukan ke batu, agar patah paruhnya. Lalu ia menunggu dengan rasa sakit, berdarah, sakit rasanya. Ia menunggu agar paruh baru tumbuh kembali. Ia patuk-patukan kuku-kukunya ke batu-batu agar patah. Kemudian ia dengan rasa sakitnya, ia menunggu tumbuh kuku-kuku baru. Lalu ia copot semua bulu-bulunya, atau ia kurangi bulu-bulunya, agar tidak menjadi beban, sehingga tumbuh bulu baru dan bisa mengepakkan sayap dan bisa terbang dengan tingginya. Beban-beban itu akan mengganggu stabilitas, kecepatan ia terbang. Dan beban-beban masa lalu kita bernama dosa dan maksiat. Beban-beban masa lalu kita itu adalah hubud dunia wa qariyatul maut. Beban-beban masa lalu kita itu adalah kecenderungan kita untuk meraih dunia sesuka hati kita. Bahkan sebagian orang menghalalkan segala cara. Beban masa lalu itu pelanggaran terhadap ketaatan. Kelalaian terhadap ingatan kita kepada Zat yang Maha Akbar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya Allah jadikan Ramadan sebagai anugerah hadiah di antara hadiah yang terbaik buat umat Muhammad. Untuk apa? Di dalam hadis kita mendengar hadis yang sangat sahih dari Bukhari Muslim.
Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Puasa dengan iman dan penuh dengan perhitungan, berharap pahala dan ridha dari Allah, maka akan menggugurkan dosa-dosa masa lalu kita. Dosa yang akan memperberat pundak-pundak kita. Dosa yang akan memperberat langkah-langkah kita. Dosa dan maksiat akan memperberat sentuhan tangan untuk berbagi, peduli, dan empati kepada sesama. Beban dosa itu akan menghalangi mata harusnya melihat kebaikan-kebaikan, menatap kebesaran Allah di semesta, menatap dan melihat ayat-ayat Allah yang tertulis dalam Al-Quran. Beban dosa dan maksiat itu menghalangi pendengaran, sehingga harusnya mendengar kebaikan-kebaikan, mendengar tilawah, mendengar nasihat, mendengar kajian, tertutupi. Sehingga Allah katakan, ulaika fi udhunaihim waqra. Mereka di telinganya ada waqra, ada sumpalan, ada tutupan, ada tai kotoran iblis yang menyumpal dalam telinganya, sehingga tak mampu lagi mendengar kebaikan-kebaikan. Dosa dan maksiat itu menghalangi langkah kaki kita menuju ke masjid, menghalangi langkah kaki kita menuju ke majelis, menghalangi langkah kita untuk bersilaturahim, menghalangi langkah kita untuk melakukan kunjungan-kunjungan kebaikan. Dosa dan maksiat masa lalu itu akan menghalangi tangan untuk berbagi, untuk menolong, untuk meringankan beban orang lain, untuk membuat kebijakan yang pro umat, pro rakyat, pro agama, untuk memeriksa dengan detail, untuk bekerja dengan profesional, dengan expertnya. Penghalang dosa dan maksiat itu menghalangi perasaan kita yang harusnya adalah merasa dekat diri diawasi oleh Allah, tapi dihalangi oleh dosa dan maksiat, sehingga banyak orang hidupnya mengikuti syahwat dan nafsu, sehingga ia berdosa dan bermaksiat, melakukan pelanggaran-pelanggaran. Karena nuraninya, hati dan jiwanya terkotori oleh jiwa, mohon maaf, oleh dosa dan maksiat. Kata Nabi bahwa idza aznabal mu'min, jika seorang mukmin itu berdosa, maka alaihi nuqtatun sauda, maka di dalam hatinya tertetes noda as-sauda, noda hitam. Kemudian bertambah dosanya, netes lagi noda hitam. Bertambah lagi pelanggarannya, maksiatnya, kelalaiannya, maka terjadilah noda hitam dalam hatinya. Dan kata Nabi, itulah firman Allah, kalla bal rona ala qulubihim. Itulah ron, itulah rona, itulah noda hitam yang ada dalam hati mereka. Dan seandainya noda hitam itu ditampakkan dalam tubuh atau wajah kita, maka sungguh pasti di antara kita tak ada yang mampu untuk keluar rumah, melihat orang lain atau bertatapan, atau berjumpa dengan orang lain. Kalau kesalahan, dosa, maksiat ditampakkan pada wajahnya, atau pada penampilan tubuh fisiknya itu, maka pasti hamba Allah tak sanggup berjumpa dengan orang lain, tak sanggup keluar rumah karena malu. Namun Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim itu menutupi aib hambanya, dan itu hanya pada ranah spiritualitas, kejiwaan yang abstrak, yang tak nampak, tapi sungguh efeknya akan nampak, yaitu susahnya orang untuk berbuat baik, beratnya orang untuk taat ibadah kepada Allah, dan dimudahkan orang untuk melakukan kemaksiatan. Itulah dampak dari dosa dan maksiat. Anugerah Allah kepada umat Nabi Muhammad salah satunya adalah puasa di bulan Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayahanda ibunda sekalian, sebelum ada teori-teori manajemen modern yang dibuat oleh para pakar dan para expert di bidangnya, ada pakar manajemen, pakar leadership, pakar organisasi, pakar ekonomi, pakar pengembangan SDM, dan yang lainnya. Secara umum, teori umum dalam manajemen umum adalah adanya disebut dengan input, proses, output, outcome, dan impact. Sebelum manusia jauh-jauh hari, sebelum manusia membuat teori ini, Allah sudah memberikan makna-makna tersirat manajemen modern, khususnya
dalam berbagai macam perintah ibadah seperti puasa atau sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah yang lainnya. Khusus dalam ayat perintah puasa, surat Al-Baqarah ayat 183 ini, Allah lengkapi di dalam ayat ini inputnya, proses output dan outcome-nya. Dan penjelasan impact-nya ada di ayat-ayat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu, ini merupakan input. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba lalladzina min qablikum. Ini adalah ayat makna tentang proses. La'allakum tattaqun. Ini adalah makna output. Di dalam ayat ini jelas inputnya adalah al-iman. Prosesnya adalah puasa. Dan outputnya adalah tattaqun. Yaitu menjadi orang-orang yang berpunya karakter takwa. Outcome-nya tentunya pribadi muttaqin. Impact-nya banyak dalam ayat yang lain. Seperti wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Bertakwalah engkau kepada Allah. Allah akan ajarkan kepada engkau ilmu yang mendalam. Ayat yang lain adalah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Maka bertakwalah engkau kepada Allah, efeknya engkau diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, kesuksesan dunia dan akhirat, keberhasilan dunia dan akhirat. Ayat yang lain Allah berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah beri keajaiban. Allah berikan kejutan-kejutan. Itulah efek, impact daripada takwa yang dihasilkan dari puasa. Puasa adalah cara terefektif dan terbaik manusia berubah menjadi takwa. Dari iman naik ke takwa. Dan takwa itu merupakan pribadi yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia hamba Allah di sisi Allah adalah karena takwanya. Maka kata Nabi, bahwa innallaha yanzuru ila samikum wa absarikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah tidak melihat kalian dari bentuk rupa kalian, dari wajah kalian, dari fisik kalian, dari penampilan kalian. Allah hanya lihat dari kalian itu adalah dari hati, iman dan takwa yang dibuktikan dengan amal soleh. Sebentar, Ayahanda yang Buddha. Ya, ayahanda ibu sekalian. Jadi Allah ingin merubah hambanya, ya kan? Ketika 11 bulan hambanya mungkin, mohon maaf sekali lagi, bukan menuduh atau bukan suudzon kepada kita hamba-hamba Allah. Bisa jadi karena 11 bulan selain Ramadan itu kita disibukkan dengan dunia kita, dengan aktivitas kita, dengan pekerjaan kita, dengan rumah tangga kita, dengan organisasi kita, dengan pergaulan kita, dengan sosialita kita. Bisa jadi kesibukan itu menggerus iman kita, menggerus karakteristik takwa, dan akhirnya seolah kita berusaha berjuang keras untuk mencari rizki, padahal rizki itu adalah efek dari iman dan takwa, efek dari ibadah, efek dari taat kepada Allah. Karena Allah Ar-Razzaq, maka Allah sumber rizki. Ada orang lagi untuk mendapatkan ilmu dan gelar, maka ia luar biasa, sekolah, kuliah, ikut kursus, seminar, ikut workshop, ikut pelatihan, ikut training di mana-mana, ingin dapat sertifikasi atau certified, atau ingin dapat ijazah atau sertifikat atau gelar dan yang lainnya. Bahkan ada yang menggunakan berbagai cara. Padahal al-ilmu, al-alim itu adalah Allah. Kadang kita lupa untuk datang kepada Allah. Maha penyembuh itu Allah, tapi kita berjuang, berobat. Kemana-mana kita cari, kita kejar dokter spesialis. Ya kan, dengan harga berapapun yang penting sembuh daripada penyakit kita atau sakit kita. Apalagi dalam keadaan wabah, semuanya heboh. Ya kan, harus vaksin, harus vaksin 1, 2, booster. Ya kan, harus PCR, harus apalagi antigen, dulu antibody berubah jadi antigen, berubah lagi jadi PCR dengan harga abrek-abrek begitu ya.
luar biasa ini. Padahal yang mampu menyembuhkan Al-Afi dan yang Asy-Syafi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang terlupakan. Padahal itu semua adalah anugerah yang Allah akan berikan manakala kita menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ramadan Allah ciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita sadar siapa diri kita sesungguhnya, dari mana kita berasal, mau untuk apa Allah ciptakan kita, dan mau kemana kita menuju. Pada akhirnya apa tujuan hidup kita sesungguhnya. Ayahanda ibunda sekalian, izinkan kita renungkan di 10 hari terakhir ini tentang eksistensi pribadi kita yang dulu kita nothing. Dulu ini kita tidak ada apa-apanya ayahanda. Lalu Allah angkat dengan titah Allah, dengan perintah-perintahnya. Salah satu dengan puasa. Kenapa kita harus puasa sesungguhnya? Padahal Allah tidak butuh puasa kita, Allah tidak butuh sholat kita, Allah tidak butuh zakat kita, Allah tidak butuh ibadah kita. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, seandainya seluruh manusia itu beribadah taat kepadaku semuanya, tidak ada satu orang pun yang maksiat, maka sungguh ibadah mereka tidak akan menambah kemuliaanku. Dan seandainya seluruh hambaku manusia itu bermaksiat berdosa kepadaku, sampai-sampai tidak ada satu orang pun yang beribadah kepadaku, maka dosa mereka tidak akan pernah mengurangi kemuliaanku. Justru aku perintahkan kepada engkau beribadah, itu bukan untuk aku, untuk kemuliaanmu, untuk memuliakanmu, untuk meninggikan derajatmu, agar engkau berbeda dengan makhluk yang lainnya, dengan malaikat, dengan iblis, dengan syaitan, dengan binatang, agar kau beda. Maka aku berikan perintah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inilah titah Allah. Kenapa saya harus puasa? Baik, ayahanda ibunda sekalian, di 10 hari terakhir di Ramadan ini, mari kita renungkan tentang kenapa kita harus berpuasa. Kita sudah menjawab dalam ayat tadi, agar kita menjadi pribadi yang bertakwa, agar kita naik lagi kemuliaan kita, bukan memperturuti hawa nafsu, syahwat, fisik, dan keduniaan kita, tapi terangkat kemuliaan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ayahanda, kita harus merenung kembali. Puasa itu adalah renungan bagi kita. Kita ini nothing, tidak ada apa-apa. Kita diberi kesehatan, tidak makan, tidak minum, tetap sehat dan kuat Allah. Betapa banyak orang yang tidak makan, tidak minum sehari-harinya, dan kita sekarang merasakan tidak makan, tidak minum itu. Tapi ada hakikat dari makna berpuasa, sebagaimana kepompong dilakukan. Dia berdiam diri, dia berpuasa agar berubah. Kenapa? Karena kalau tidak ada perubahan, maka nothing. Mari kita lihat ayahanda ibu sekalian, proses kehidupan manusia from zero. Pada awalnya manusia itu zero, ayahanda ibu sekalian, zero, nothing, bukan everything, bukan anything. Kita ini zero. Dari mana landasan kita menyebutkan bahwa manusia dulunya zero? Kita lihat surat Al-Insan, ayat surat 76 ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah manusia mengira, bukankah telah datang kepada manusia itu suatu masa, suatu waktu di mana dulu manusia itu lam yakun syai'an madhkura. Dulu manusia itu belum dapat disebut apa-apa, belum dapat disebut siapa-siapa. Kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa dulu. Bahkan renungkan 100 tahun yang lalu, di mana kita berada? 1000 tahun yang lalu, di mana kita berada? 1000 tahun yang lalu, 10.000 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, 100.000 tahun yang lalu, di mana kita berada? Kita belum apa-apa, kita belum disebut apa-apa, dan kita belum disebut siapa-siapa. Allah abadikan ayat ini agar kita tidak sombong, agar kita tidak melupakan dari mana sungguhnya kita berada. Lalu Allah berkehendak untuk menciptakan manusia. Dan Allah firmankan di dalam surah Sad, surat 38 ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaram min tin. Kata Allah, iz qala, ketahuilah, ingatlah ketika Allah berfirman. Wa iz qala rabbuka, ketika Tuhanmu Allah berfirman lil malaikati, kepada para malaikat. Kata para ulama di tafsir, walaupun disebutkan para malaikat, tapi juga dari makhluk, ada yang disembunyikan. Juga selain malaikat itu ada iblis. Allah panggil mereka semua di hadapan Allah. Lalu Allah berfirman kepada mereka, ini sesungguhnya aku khaliqun, hendak menciptakan bashar,
seorang manusia mintin yang fisiknya terbuat dari tanah. Surat Shad ayat 71 ini Allah memberitahu kepada kita bahwa kita tercipta fisiknya, bahan bakunya terambil dari tanah, dari bumi yang kita injak-injak. Di bawah posisinya, rendah. Dunia dana yatni, dekat, rendah, di bawah, diinjak. Itu tanah, itu bumi. Allah memberitahu dalam ayat surat Shad ini, from zero. Dulu belum disebut apa-apa, belum disebut siapa-siapa. Lalu Allah ciptakan fisik manusia terbuat dari tanah. Perhatikan, ketika ini Allah belum tiupkan ruh. Tapi Allah sudah memaklumkan, mengiklankan, mensosialisasikan, menginformasikan, memberitahu kepada malaikat dan iblis yang sudah Beli diciptakan. makanan kucing mana ini, gue baru ingat. Kemarin tanya mau beli. Lanjut. Ya, silakan Ustaz. Ada yang mau ngasih makan kucing dulu, boleh? Afwan Ustadz. Ya, lanjut. Sabi di mana tadi ya? Lagi konsentrasi, hilang, pecah. Baik, kita lanjutkan. Ketika manusia fisiknya terbuat dari tanah, lalu Allah umumkan kepada malaikat dan iblis, lalu melihat respon mereka, maka apa kata malaikat? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman, qalu ataj'alu, ini awal ayatnya, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jika dalam surah Shad ayat 71 Allah sebutkan bahan baku ciptaan fisik manusia terbuat dari tanah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 Allah informasikan kepada kita tujuan kenapa manusia terbuat dari tanah itu, yaitu untuk menjadi khalifah. Lalu para malaikat yang suci dan mulia itu protes kepada Allah. Sekali-kalinya dalam seumur hidup malaikat itu berprotes kepada Allah. Malaikat zona protes, interupsi. Qalu, mereka berkata, para malaikat itu berkata kepada Allah, ataj'alu fiha, wahai Allah, kenapa engkau hendak menciptakan manusia yang fisiknya terbuat dari tanah, yang akan hidup di muka bumi untuk menjadi wakilmu, menjadi khalifah, menjaga, merawat, melestarikan, menjaga keseimbangan, mendayagunakan bumi, ya Allah. Mayufsidu fiha, bukankah mereka kelak ketika engkau ciptakan muka bumi akan melakukan kerusakan, diambil manfaatnya dari mineral-mineral bumi dengan ditambang, kemudian di laut ikannya diambil, hutan-hutan digunduli untuk mengambil pohon-pohonnya, padahal ada sekitar 800, minimal 800 kayu kualitas tertinggi mutunya ada di Indonesia. Kemudian ditambang, ada batu bara, ada timah, ada uranium, ada emas, ada nikel, ada aspal, dan ada berbagai macam banyak lain lagi. Dan mereka ketika sudah mengambil, lalu mereka melupakan, sehingga banyak mulut-mulut yang menganga di atas permukaan bumi bekas dari tambang-tambang itu. Malaikat Allah sudah memprediksi itulah yang dilakukan manusia, kerusakan-kerusakan, ya kan, pendangkalan-pendangkalan, ya kan, laut diuruk, sungai diuruk, kemudian juga rawa-rawa jadi gedung-gedung tinggi dan mewah. Kemudian untuk kerakusan manusia, air tercemar, tanah tercemar, udara tercemar, gunung-gunung menjadi gundul, lalu terjadi longsor, gempa bumi, banjir, angin puting beliung, tsunami, likuifaksi, ya kan, dan lain sebagainya. Ini malaikat Allah sudah tahu, dia sudah memprediksi, dan malaikat meragukan manusia tidak akan mampu untuk menjadi khalifah, untuk menjadi wakil Allah di muka bumi, untuk menjalankan tugas mulia itu. Wa yasfiku dima, kata malaikat, bahkan manusia itu akan saling berantem, berebut, bermusuhan, berantem, bukan saling membunuh, berperang satu dengan yang lainnya, mengalirkan darah, kata malaikat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, bukankah engkau cukup menciptakan kami para malaikat, kami akan sentiasa bertasbih kepadamu, memujimu dan mensucikanmu, ya Rabb.
Kenapa engkau tidak menjadikan kami, para malaikat sebagai khalifah yang tidak akan pernah melanggar? Kenapa engkau menjadikan manusia yang fisiknya terbuat dari tanah itu akan menjadi khalifah yang akan banyak melakukan kerusakan penumpahan darah? Malaikat protes. Seolah malaikat tidak yakin. Malaikat itu ragu. Manusia mampu melaksanakan, menuntaskan misi yang Allah telah tetapkan di pundak manusia. Satu. Yang kedua, bagaimana sikap iblis ketika tahu fisik manusia terbuat dari tanah? Iblis lebih daripada malaikat. Iblis berkata, qala iblis berkata, ana khairum minhu, aku lebih baik daripadanya. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau ciptakan manusia terbuat dari tanah. Seolah iblis mengatakan, bukankah api lebih baik daripada tanah? Kesombongan iblis itu dan juga protes malaikat belum direspon sama Allah. Karena memang Allah ingin mengetes saja, ingin lihat respon sikap malaikat dan iblis ketika Allah menciptakan manusia, fisiknya terbuat dari tanah. Namun Allah ingin memuliakan anak Adam. Walaqad karramna bani Adam. Allah akan muliakan bani Adam. Dan salah satu kemuliaan itu yang menjadikan manusia itu zero from hero. Mohon maaf, manusia itu hero from zero tadi, maka sumber hero manusia, sumber kehebatan kekuatan manusia, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqul lahu sajidin. Apa kata Allah? Ketika aku sudah menciptakan, ketika aku sudah menyempurnakan ciptaanku bernama manusia yang fisik terbuat dari tanah itu, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan kepadanya ruh kehidupan yang akan menggerakkan fisik terbuat dari tanah. Maka ketika bergerak, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, mulut bisa berkata, tangan bisa menyentuh, kaki bisa melangkah, perasaan bisa merasakan, faqaulau sajidin, maka hendaklah kalian semua wahai malaikat wahai iblis sujud kepadaku semuanya. Maka fasajadal malaikat kullu ajmaun, maka malaikat ketika itu bersujud kepada semuanya tanpa kecuali. Malaikat semuanya tahu ternyata kemuliaan manusia itu bukan pada fisik yang terbuat dari tanah. Tahu bahwa harga diri manusia itu bukan letaknya pada fisik yang terbuat dari tanah, bukan pada kecantikan, bukan pada ketampanan, bukan pada kekuatan, bukan pada atletis tubuh, bukan pada kehebatan fisiknya. Tapi ternyata kehebatan dan kemuliaan harga diri letak manusia itu terletak pada ruhnya. Sehingga kata Allah, fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun, maka spontan malaikat yang tadinya protes, tadinya menyaksikan, meragukan manusia itu, maka malaikat langsung semuanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna sujud di sini adalah untuk menyembah kepada Allah, untuk memuliakan manusia, menghargai manusia, untuk mengapresiasi manusia, dan siap melayani manusia sebagaimana diperintahkan oleh Allah untuk menyiapkan berbagai macam kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia. Itulah sujudnya malaikat. Illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Ketika malaikat itu sujud, maka iblis tidak mau. Malaikat semua sujud kecuali iblis. Istakbara, mereka termasuk golongan yang takabur, wa kana minal kafirin, dan mereka termasuk golongan orang-orang yang kafir, makhluk-makhluk Allah yang kafir, yang tidak tahu diri. Perhatikan di sini. Awalnya manusia zero, kemudian Allah berikan hero. Hero pertama sebelum yang lainnya adalah ruh yang membuat malaikat yang suci, dan awalnya sujud meragukan itu, sujud kepada Allah. Dan perhatikan, ketika iblis menghina manusia, Allah ketika iblis melihat fisik manusia terbuat dari tanah, namun belum ditiupkan ruh, iblis menghina Allah, tidak meresponnya. Tapi ketika ruh sudah ditiupkan, dan tak kala malaikat itu sujud, iblis tidak sujud. Apa kata Allah? Allah berfirman, qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Allah berfirman, maka wahai iblis, keluarlah kamu dari surga. Sungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk, sungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Iblis tidak akan pernah bisa lagi masuk ke dalam surga karena kesombongannya, menghina, merendahkan manusia, hamba Allah setelah ditiupkan ruh. Jadi ketika ruh ditiupkan,
maka malaikat sujud, iblis dikeluarkan dari sorga ketika tidak mau sujud. Tapi ketika masih belum ditiupkan ruh, malaikat protes, iblis menghina. Kesimpulan kata para ulama, letak kemuliaan manusia itu letaknya pada ruh, bukan pada fisik. Harga diri manusia itu letaknya pada ruh, bukan pada fisik. Namun sayang, hari ini betapa banyak orang yang lebih mengutamakan fisik, menjaga fisik, memberi makan fisik, memberi minum fisik, memberi obat fisik, memberi vitamin fisik, memberi suplemen gizi fisik untuk fisiknya, menjaga fisik, merawat fisik, membersihkan fisik. Bahkan tidak sedikit orang merogoh koceknya dari sakunya untuk mempermak fisiknya. Ya kan? Ada yang mengoperasi hidungnya, matanya, alisnya, ada yang telinganya, ada yang dagunya. Bahkan ada penampilan, mohon maaf, penampilan yang lainnya demi fisik. Bahkan ada orang yang mengorbankan berbagai cara untuk fisiknya, untuk mendapatkan dunia, untuk mendapatkan harta, tahta, wanita, cinta. Mau dengar kata-kata dan terkenal, populer pada berita-berita, walau dengan pencitraan di berita-berita itu. Demi fisik, banyak orang mengorbankan dirinya. Ketika semua di antara manusia lebih mengutamakan fisik, lalu ruhnya kita apakan? Ruh kita apakah kita jaga sebagaimana menjaga fisik? Apakah ruh kita dibersihkan sebagaimana membersihkan fisik? Apakah ruh kita diberikan makan minum sebagaimana memberikan makan minum bagi fisik? Kadang kita tidak adil, kadang kita tidak seimbang memperlakukan antara fisik dan ruh. Padahal dalam sejarah yang diabadikan oleh Allah dalam Quran, kemuliaan manusia letaknya bukan pada fisik, tapi pada ruhnya. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah terjadikan kita hero from zero. Karena Allah masih titipkan ruh kepada kita. Allah masih berikan ruh pergerakan yang menggerakkan mata, telinga, hati, tangan, kaki, semua perasaan dan juga nadi kita. Itu karena Allah titipkan ruh kepada kita. Karenanya Ramadan Allah jadikan hadiah terbaik buat hamba Allah umatnya Muhammad agar diberikan makanan, asupan, gizi, vitamin, suplemen buat ruh sehingga ruh kembali sehat, kuat, bugar. Dan ruh yang akan menggerakkan kehidupan itu akan mampu mengarahkan manusia kepada kebaikan-kebaikan. Yang apabila ruh itu sudah tiada, maka kita disebut dengan mayit, kita disebut dengan jenazah. Ayahanda, adakah di antara kita sebagai istri atau sebagai suami, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, yang ketika salah satu anggota keluarga kita meninggal, lalu kita mau menemaninya dalam barisan? Bukankah kita hanya mengantarkan sampai liang lahat, lalu dikubur, setelah itu kita pergi meninggalkannya? Seolah mengatakan selamat tinggal ayah, selamat tinggal ibu, selamat tinggal wahai istri, wahai suami, wahai anak-anak. Aku harus melanjutkan kehidupanku. Seolah kita mengatakan demikian walaupun tidak dikatakan secara lisan. Ayahanda ibunda sekalian, harga diri manusia letaknya pada ruh. Kemuliaan manusia letaknya pada ruh. Dan hari ini Allah jadikan Ramadan untuk memuliakan kita dengan karakter takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Antara iman dan takwa dengan ruh ini adalah satu kesatuan. Ruh ini makanannya adalah iman dan takwa dengan berbagai macam ketaatan dan menjauhi larangannya. Semakin kita taat terus semakin sehat. Semakin kuat iman dan takwa kita semakin sehat. Maka terangkat kemuliaan kita, bahkan bisa jadi lebih mulia daripada para malaikat, karena malaikat tidak diberikan nafsu. Tapi jika manusia itu tidak mempergunakan iman dan takwanya, tidak beriman, tidak bertakwa, berarti tidak menjaga ruhnya, maka kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adall, mereka layaknya seperti binatang ternak dan lebih buruk daripada itu. Ayahanda ibu sekalian, sekali lagi Ramadan diciptakan Allah untuk kembali manusia terangkat kemuliaannya, untuk memberikan asupan gizi, vitamin, suplemen yang paling tepat dosisnya untuk bisa terangkat harkat derajat kemuliaan manusia. Maka rugi kalau ada orang kata Allah, kata Rasulullah SAW, rugi kalau orang melewati Ramadan tapi dosa tidak terampunkan, seperti puasa ember bocor. Apa kata Nabi? Kam min sha'imin laisa lahu min syamil ju wal atas wa kam min qaimin laisa lahu min qiyamil sahar. Betapa banyak orang yang berpuasa di Ramadan tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Betapa banyak orang yang qiyam Ramadan atau tarawih
tidak mendapat apa-apa dari qiyam Ramadan tarawihnya kecuali hanya capek, pegal, dan ngantuk saja. Bukankah kita ingat hadis Jibril yang berdoa dengan 3 doa yang diaminkan Rasulullah SAW? Salah satunya adalah bu'adan liman adraka Ramadan falam yukfar lahu. Celaka, kata malaikat Jibril. Celaka, celaka, celaka orang yang memasuki Ramadan sampai Ramadan selesai, namun dosanya tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti isyarat ini menandakan bahwa ada orang yang melewati Ramadan, apalagi ada orang Islam yang melewati Ramadan sampai Ramadan habis selesai, maka ia tidak mendapatkan apa-apa dari Ramadan, dari puasanya, dari qiyam Ramadannya. Mari istighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Semoga kita tidak terjebak dengan perasaan-perasaan merasa sudah melewati Ramadan dan merasa dosa kita sudah diampunkan dan merasa pahala kita ditinggikan, naik menjadi kemuliaan takwa. Tapi hadis Nabi masih ada, doa Jibril dan diaminkan Nabi itu masih ada. Maka kewaspadaan tinggi bagi orang beriman. Apa kata Nabi? Laisa siyamu minal akli wasyurbi wa innama siyamu minal lagwi rafasi was-sakhab. Bukanlah puasa itu tidak makan, tidak minum semata. Tapi puasa itu adalah ketika kita mampu meninggalkan panca indera kita, mulut, mata, telinga, kaki, tangan, dari perbuatan-perbuatan nista, perbuatan-perbuatan lagu yang menghabiskan waktu sia-sia, menghabiskan waktu tidak berpahala dan tidak menggunakan dosa. Atau ar-rafasu, nista, masih di bulan Ramadan, masih suka menggoda, merayu, atau mohon maaf, membangkitkan syahwat baik dengan sengaja atau tidak sengaja, melihat atau melakukannya. Atau yang ketiga, sakhabu, marah-marah, teriak-teriak, bertengkar, adu mulut, dan yang lainnya. Dalam riwayat yang lain adalah man lam yada qaula zuri wal amila biha falaysa lillahi hajatun min ayyada ta'amuhu wa syarabuhu. Bahwa kata Nabi, barang siapa yang saat ia berpuasa di bulan Ramadan, baik malam atau siang harinya, dia tidak meninggalkan perkataan perbuatan dusta, bohong, dan fitnah, manipulasi, bohong, dusta, maka kata Allah, sungguh Allah tidak butuh atas puasanya, walaupun ia meninggalkan tidak minum, tidak makan. Berarti hadirin sekalian rahimakumullah, untuk mendapatkan kemuliaan Ramadan, kemuliaan dari puasa ini, maka kita bukan hanya tidak makan, tidak minum saja. Sekali lagi, makanan itu buat fisik, minuman buat fisik. Tapi iman, takwa, taat ibadah kepada Allah itu buat ruh. Makanya barang siapa yang betul-betul berpuasa, maka Allah akan berikan harga yang tinggi, lebih tinggi daripada amalan selain puasa. Apa kata Allah? Kullu ibni Adam, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam. Fa inna siyamu li wa anna azbi. Apa kata Allah? Setiap amalan Bani Adam, anak cucu Adam itu untuknya, kecuali puasa. Puasa ini untukku dan aku yang paling pantas memberikan pahala untuknya. Di luar Ramadan satu pahala antara 10 sampai 700. Tapi di dalam Ramadan ditingkatkan lebih dari 700. Allah paham, Allah tahu, karena mereka berpuasa. Kita berpuasa bukan karena sekadar terpaksa. Karena kita paham Allah ingin mengangkat kemuliaan kita. Maka kita harus melewati proses perubahan, pengangkatan kemuliaan itu dengan puasa. Jika ulat 50 hari, berarti lebih jauh, lebih lama daripada kita. Apalagi burung elang 150 hari, 35 bulan, berarti lebih lama lagi dari kita. Ini kita hanya sebulan saja. Dan itu di Indonesia lebih baik lagi. Kenapa? Lebih enak lagi. Hanya 12 sampai 13 jam. Sedangkan ada di beberapa tempat di luar negeri sampai 18 jam, bahkan sampai 20 jam. Istirahatnya adalah hanya maghrib, buka puasa, maghrib, lalu sholat taraweh, lalu makan, lalu sahur lagi, lalu sholat subuh lagi. Siang harinya lebih panjang daripada
malam harinya. Hadirin ayahanda, ibunda, rahimakumullah. Karenanya ayahanda sekalian, kita harus sentiasa menjaga ruh kita, memberikan makanan, minuman, suplemen agar ruh kita sehat dan kuat. Kenapa? Karena hidup kita di antara dua tarikan. Rahman-Rahim. Wa nafsi wa masawaha. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa yang serta penyempurnaan ciptaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Sungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Ayahanda, ibunda sekalian, bisa jadi 11 bulan sebelum Ramadan datang, hati kita kotor, jiwa kita kotor, yang akan memperberat langkah-langkah ruh kita untuk taat ibadah kepada Allah, yang akan mestinya kita merasakan nikmat dan lezat manis saat kita taat kepada Allah, tapi merasa berat ketika melaksanakan ketaatan dan sekali menggurung kewajiban, karena bisa ada tarikan fujur, tarikan kotor, dosa dan maksiat yang menghalangi dan memperberat kita untuk taat ibadah kepada Allah. Maka beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Ramadan dihadirkan untuk membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita, bahkan membersihkan jasad kita, membersihkan lemak-lemak kita, kolesterol kita. Dalam dunia kesehatan pasti sudah paham itu. Asumu tasihu, puas berpuasalah, engkau akan sehat. Ada regenerasi sel besar-besaran. Ada kesehatan, menyehatkan usus, mensehatkan hormon, mensehatkan fisik, menstabilkan darah, kolesterol, dan berbagai macam yang lainnya. Puasa itu sehat secara fisik, sehat secara spiritual. Karenanya, orang yang berpuasa sungguh-sungguh karena Allah, setelah Ramadan akan sehat, mahnya hilang, kankernya hilang, mestinya. Kenapa? Sumur tasihu, berpuasa kau, jiwamu akan sehat, fisikmu akan sehat, pikiranmu akan sehat, perasaanmu akan sehat, katamu akan sehat, penglihatanmu akan sehat, telingamu akan sehat. Ayahanda, ibunda sekalian, para ulama menyebutkan, pertama ketaatan itu akan mensucikan diri seseorang. Setiap kemaksiatan itu akan mengotori seseorang. Maka barang siapa yang mengamalkan ketaatan berarti dia telah mensucikan dirinya. Dan barang siapa yang melakukan suatu kemaksiatan berarti dia telah mengotori kita. Seberapa banyak kebaikan-kebaikan kita di luar Ramadan. Seberapa banyak kelalaian kita di luar Ramadan. Tapi ketika Ramadan, Allah ingatkan kepada kita. Walaupun kadang terpaksa bangun sepertiga malam hanya untuk makan sahur, tapi Allah bangkitkan kita. Karena di dalam makan sahur itu ada berkah petaka. Allah dimudahkan kita untuk menambah selain sholat fardu ada sholat tarawih, untuk menambah kebaikan mengumpulkan dosa-dosa kita. Bahkan Allah jadikan Ramadan sebagai syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kenapa? Karena pahala di luar Ramadan 1 huruf 10, di bulan Ramadan ditingkatkan 700, bahkan ada afan wudhu apa ditingkatkan lebih dahsyat lagi 1 huruf. Betapa banyak contoh-contoh dari Nabi, dari para sahabat, para tabi'in. Sepanjang Ramadan ada yang 50 kali, ada yang 60 kali, ada yang 10 kali, 30 kali khatam. Karena betapa banyak ingin mendapatkan pahala anugerah dari ayahanda. Bahkan di dalam sebuah hadis, kalau kita merindukan sorga, justru dalam hadis ini, sorga merindukan kita. Al-jannatu mushtaqun ila arba'ati nafar. Sorga itu kangen, rindu kepada 4 golongan. Yang pertama talil Quran. Yang pertama kepada orang yang suka membaca Al-Quran, tilawah Quran. Wa hafidhul lisan, yang suka menjaga lisannya. Wa mut'imul ji'an, yang suka memberi makan kepada orang yang lapar. Wa sha'imin fi syahri Ramadan, dan orang yang melaksanakan puasa di Ramadan. Bukankah ini kabar gembira bagi kita? Surga merindukan orang yang berpuasa di Ramadan. Bahkan ada pintu yang harus diberikan kepada orang yang berpuasa dan berbicara pintu itu. Ya sha'im, ya sha'imin, aina sha'imin, aina sha'imin. Mana orang yang berpuasa? Mana orang yang berpuasa? Mana orang yang berpuasa? Masuklah engkau kepadaku. Masuk. Engkau diberi kesempatan. Engkau diberikan pintu khusus kepadaku, Ar-Rayyan, dan tidak akan pernah masuk orang-orang selain engkau. Masya Allah. Karenanya ayahanda yang sekalian, sebagai penutup, innamal a'malu bikhawatimihi. Sungguh amalan itu dilihat dari akhirnya. Ayahanda, ibunda sekalian, istiqomahlah, lazimkanlah, dawamkanlah. Betapa banyak orang-orang yang ingin mendapatkan keutamaan Ramadan, tapi 10 hari terakhir mereka mengendorkan semangat beribadah. Padahal kata Aisyah, aku menyaksikan Rasulullah SAW di setiap
10 hari Ramadan. Sepanjang hidupnya ketika menemui Ramadan, di 10 harinya, Rasulullah itu meninggalkan kami para istri. Meninggalkan banyak aktivitas. Rasulullah itu mengecekkan ikat pinggang. Menjarangkan tulang rusuknya untuk dekat dengan kasur atau ranjang. Artinya dijauhkan dari ranjang. Rasulullah SAW beriktikaf. Kenapa? Karena ada satu malam di hari-hari 10 hari terakhir, di hari-hari ganjil, disebut dengan malam Lailatul Qadar. Seorang Rasul yang maksum, seorang Rasul yang jamin masuk oleh Allah masuk surga, diampuni dosa dan dijaga dari perbuatan-perbuatan yang nista, aib dan juga dosa. Tapi Rasul menjemput Lailatul Qadar. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Sesibuk apakah kita? Apa yang kita kejar selama ini? Kurang apa dari Rasulullah Muhammad SAW itu? Jaminan surga, diampunkan surga, jaminan surga, diampunkan dosanya, jaga maksum dari perbuatan-perbuatan nista, salah, hina dan juga dosa. Tapi Rasul menjemput Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Rasul menjauhkan dirinya dari para istrinya, menjauhkan dirinya dari kasur empuk atau dari, mohon maaf, Rasul tidak punya kasur, dari tempat tidurnya. Maka kata Allah dan kata Nabi, innamal a'malu bikhawati, sungguh amal itu dilihat dari akhir ini. Bapak Ibu, mestinya 10 hari terakhir kita kencang lagi. Sebagaimana saya pernah menjadi atlet atletik lari. Bapak Ibu, sprint itu, mohon maaf Bapak Ibu, sprint itu, Bapak Ibu, ya kan, lebih kencang itu di akhir. Tetap di awal tuh kencang juga, tapi dari jauh lebih kencang. Kalau maraton, awalnya pelan, di akhir dipacu kecepatannya. Kenapa? Karena menentukan. Pesawat agar bisa terbang, pesawat yang lebih dari 100 ton itu, dia agar bisa terbang, dia harus memacu kecepatannya. 570 km speednya per jam. Cepat, lalu dia bisa terangkat terbang. Kenapa? Karena harus melawan gravitasi bumi. Tarikan bumi, dilawan dengan kecepatan, lalu terbang. Begitupun burung-burung dan binatang-binatang yang terbang. Dia harus ada tolakan dulu. Kenapa? Karena ada gravitasi bumi yang menarik semua benda yang di atas itu ditarik ke bawah. Ayahanda Ibnu sekalian. Nah, kita harus meningkatkan spirit kita. Kenapa? Karena Allah ingin menjadikan dengan puasa itu pribadi takwa. Dan pribadi takwa itu harus nampak jelas dari 2 hal kata para ulama. Pertama, terbangun dengan saleh secara personal. Yang kedua, terbangun soleh secara sosial. Yang itu merupakan bukti transformasi dari puasa di bulan Ramadan harus diwujudkan setelah selesai Ramadan. Seperti sholat secara personal itu adalah sholat, dia ada bukan hanya karena Ramadan, tapi juga ada selain Ramadan. Walaupun tarawih itu tetap di bulan Ramadan adanya, tapi tetap masih ada qiyam, masih ada qiyamul lail atau tahajud. Makanya Nabi tidak pernah menyebut tarawih, tapi qiyam dengan kata qoma, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di luar Ramadan ada tahajud. Jika sholat setelah tidur atau jika khawatir bangun kesiangan, maka selain sholat isya, sholat sebelum tidur, maka itu disebut qiyam Ramadan. Puasa Ramadan boleh selesai, tapi masih ada puasa yang lainnya. Ada puasa qadha bagi yang membatalkan puasa karena sakit atau daripada safar atau nifas atau haid, ya kan? Ada lagi puasa wajib karena berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau saya berhasil maka saya akan puasa umumnya, maka puasa yang menjadi puasa wajib atau disebut dengan nadar. Ada lagi puasa-puasa sunnah, ada puasa Daud, ada puasa Senin Kamis, ada puasa 6 hari di bulan Syawal nanti, yang apabila berpuasa di bulan Ramadan sebulan penuh dilanjutkan 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa selama setahun penuh. Kemudian dengan puasa, ada puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Ada lagi puasa di bulan Tarwiyah, Zulhijjah. Ada lagi di bulan-bulan yang lainnya. Ayah ibu sekalian, itu kita bisa lakukan. Makanya kita beribadah bukan karena untuk Ramadan, tapi karena untuk Allah. Yang berikutnya, mu'asyarah ma'al Quran, yaitu hidup bersama Al-Quran. Paling tidak membacanya, mentadaburinya, menghafalkannya, lalu mendakwahkannya dan memperjuangkannya. Muasyarah ma'al Quran dan hidup bersama nilai Al-Quran. Itu bukan hanya di bulan Ramadan, di luar Ramadan Al-Quran tetap ada.
Yang keempat adalah kebiasaan kita memakmurkan masjid. Dan di Ramadan tetap masjid itu pun ada. Bahkan memakmurkan masjid itu bukti dari keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sungguh hanya orang yang hanya mampu memakmurkan masjid itu hanya orang-orang yang beriman saja. Kata Nabi, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fasyhadu lahu bil iman." Barang siapa yang menyaksikan orang bolak-balik membiasakan diri ke masjid, maka saksikanlah bersaksi kepada dia pasti orang beriman. Memakmurkan masjid itu bukan hanya dengan ibadah mahdoh semata, dengan banyak kegiatan, banyak program yang itu adalah untuk rahmat bagi semesta atau bagi orang sekitar masjid. Yang berikutnya adalah secara personal apa? Integritas, berkata jujur, bertindak jujur, satu kata, pikiran, dan perbuatan. Integritas, sehingga pekerjaan dengan penuh amanah dan penuh jujur. Dan jujur kata Nabi akan membuat orang itu menjadi orang yang baik, dan kebaikan itu juga akan mengarah kepada sorga. Dan bohong itu mengarah kepada keburukan, dan keburukan kejahatan itu mengarah kepada neraka. Kama qala Rasulullah SAW. Yang kedua adalah nilai-nilai setelah puasa di Ramadan adalah sholat secara sosial. Tidak cukup hanya sholat secara personal, tapi juga harus dibarengi dengan sholat secara sosial. Bukankah, mohon maaf, pahala ibadah personal yang ritual sakral ibadah mahdoh bisa gugur dengan dosa sosial? Seorang wanita dilaporkan oleh kawan teman-temannya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, wanita ini sepanjang malam ibadah, sepanjang siang ibadah. Kami iri kepadanya, ia dari ahli surga." Kata Nabi, bagaimana dengan tetangganya? Itulah kata Nabi, cuma itu. Tetangganya tidak merasa aman dari sana kata-katanya. Kata Nabi, dia bukan ahli surga, tapi ahli neraka. Semua kebaikannya gugur. Semua pahalanya gugur. Hanya karena lisan dan tangannya tidak dijaga atau tetangga merasa terganggu dengan lisan dan katanya. Ayahanda yang mendosa kalian, nilai-nilai di luar Ramadan kita bisa wujudkan dengan empati, peduli, filantropi, toleransi, dan kolaborasi. Merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Peduli, berbagi, filantropi, dermawan, toleransi, tidak merasa diri paling hebat, dan kolaborasi, selalu berjamaah dengan sesama. Inilah tata nilai. Bisa jadi lebih banyak dari ini. Tata nilai harus kita lakukan setelah selesai Ramadan. Dan ini efek daripada keberhasilan di bulan Ramadan. Semoga betul-betul Ramadan merupakan bulan perubahan kita yang akan berubah dari, mohon maaf, mengikuti hawa nafsu, kebinatangan, atau syahwat atau fisik kita menuju pemuliaan, mengangkat ruh dengan pemuliaan iman dan takwa, dan dibuktikan dengan sholat secara personal dan sholat secara sosial. Allahu a'lam bishawab. Semoga Allah anugerahkan kepada kita istiqomah sampai last minute, sampai hari terakhir di bulan Ramadan, kita mengencangkan ikat pinggang, istiqomah, karena innamal a'malu bikhawatimihi. Aflumikum, fastaghfiru innal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, luar biasa tadi ya yang disampaikan oleh Ustadz Nanang Mubarok kepada kita semua. Namun barangkali ada di antara bunda semua atau bapak-bapak yang ingin menanyakan kepada Ustadz, dipersilahkan, bisa melalui chat atau langsung ya. Tadi Mbak Sinta mau menanyakan sesuatu. Mbak Sinta silahkan. Syukron Mbak Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Afwan izin bertanya. Kalau untuk ini kan malam 10 malam terakhir ya Ustadz ya. Kalau untuk itikaf itu dimulai dari jam berapa ya Ustadz? Baiknya seperti itu. Silakan Ustadz, langsung dijawab saja. Ya, mohon maaf, tadi ada telepon. Gimana, Bunda? Ada pertanyaan? Iya. Silakan diulangi lagi, Bu, Mbak Sinta, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ini kan sudah malam terakhir ya Ustadz, bulan Ramadan di tahun ini. Jika kita mau itikaf itu, apakah baiknya dimulai dari jam berapa ya Ustadz ya? Ron? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Ya, kalau kita lihat baik atau tidaknya, maka kalau kita ingin mencontoh Rasul 10 hari full.
Kalau melihat contoh Rasul kan, itu kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa ketika 10 hari terakhir tiba, Rasul itu meninggalkan kami para istrinya. Wah, 10 hari kan? Rasul meninggalkan kami para istrinya, Rasul menjauhkan tulang rusuknya di tempat tidurnya. Apa maknanya 10 hari itu Rasul etika? Rasul gitu ya. Ini ideal ya. Ini kalau dibilang baik, ya yang ideal, contoh Rasul seperti itu. Nah, bagaimana kalau tidak bisa, maka paling tidak kita tidak meninggalkan semuanya. Gitu ya. Ya bisa sehari, 2 hari, 3 hari gitu ya. Khususnya di malam-malam ganjil. Ya, 21, 23, 25, 27, 29. Khususnya gitu ya. Nah, ada yang bilang nih untuk tahun ini khusus karena awal Ramadan ada yang beda gitu ya. Ada yang Sabtu, ada yang Minggu. Ya kan? Jika hari ini malam tadi adalah bagi yang puasa hari Ahad itu malam ganjil. Tapi kalau yang puasa hari Sabtu ini malam genap. Nanti malam nih bagi yang puasanya hari Sabtu malam ganjil. Tapi bagi yang puasanya hari Ahad genap. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya 10 hari di bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan di Indonesia semuanya ganjil. Berdasarkan awal Ramadannya gitu ya. Maka kesimpulannya ya 10 hari terakhir kita i'tikaf gitu. Baik, itu ini celotehan aja ya karena tidak sama awal Ramadan tahun ini ada yang hari Sabtu ada yang hari Ahad. Silakan aja. Berarti kalau ya itu bercanda, mau tadi bercanda ya. Jangan dianggap hati ya. Kalau menurut yang puasa hari Ahad berarti malam tadi adalah malam ganjil ya. Berarti itikaf di setiap malam ganjil itu. Kalau yang puasanya di hari awalnya di hari Sabtu berarti adalah malam nanti itu adalah ganjil. Ya silakan itikaf gitu ya. Dari mana mulainya? Kalau disebut hitungan mulainya adalah sebenarnya dari maghrib. Malam itu mulainya dari maghrib. Kenapa dari maghrib? Karena perpindahan tanggal atau hari di dalam hitungan kita, hitungan Islam, hitungan Qamariyah atau Hijriyah itu adalah pas azan maghrib. Azan maghrib sudah beda hari baru. Bedanya dengan tanggalan Masehi yang digunakan secara umum itu perbedaan hari atau pergantian hari, pergantian tengah itu jam 00, betul ya? Jam 00 di tengah malam. Tapi di Islam ini bukan jam 00, tapi pas azan maghrib. Maka pas azan maghrib kita sudah berganti hari, sudah berganti tanggal, sudah berubah menjadi malam. Maka itikaflah mulai dari maghrib. Kalau itu mau mengambil afdoliyahnya. Gitu ya. Kalau mau mengambil afdoliyahnya. Nah itikaf itu kalau contoh dari Nabi di mana? Di masjid. Ya nggak pulang, ya di masjid gitu. Tidur. Banyakin ibadah. Tidur boleh, tapi banyakin ibadah. Ya kan? Tidur hanya untuk katakanlah menghilangkan rasa ngantuk, capek dan yang lainnya, lalu bangun kembali. Sepertiga malam kita bangun kembali. Tahajud, mau baca Quran, mau dengerin kajian, atau mau diskusi kebaikan tentang keislaman, silakan saja. Isi, mau banyak istighfar, doa, zikir, silakan aja. Dan ini ada yang bertanya nih, bukan setelah asar ya? Apa maksudnya nih? Sebentar, kita lihat dari chat kita. Maksudnya bukan, kan tadi Ustadz bilang maghrib ya, bukan dari asar ya Ustadz ya gitu. Pergantian hari kita. Oh, pergantian hari itu adalah maghrib. Di maghrib ya, pergantian hari itu. Nanti selesainya itu adalah di subuh. Malam maksudnya selesai malamnya, itu di subuh. Gitu ya. Baik, ini saja mudah-mudahan kalau kita ingin afdol, ya contoh Nabi 10 hari full, ya kan? Menjauhkan diri dari istri kalau istrinya banyak gitu ya, atau dari tempat tidur, dan ini itu itikaf disunahkannya di masjid ya. Disunahkannya di mana? Di masjid, tinggal di masjid ya, makan di masjid, tidur di masjid, istighfar di masjid, mengkaji, membaca istighfar dan yang lain juga di masjid gitu ya. Kalau nggak bisa 10 hari maka jangan tinggalkan semuanya, paling tidak di hari-hari ganjil atau di malam-malam ganjil gitu ya. Dan dari mana mulainya? Kalau mau lihat afdoliyahnya ya dari adzan maghrib ya kan, atau kalau mau ambil tadi silakan saja, kalau mau dari asar juga boleh ya kan, menjelang maghrib gitu ya, menjelang maghrib silakan sudah mulai i'tikaf gitu ya, sampai nanti
azan subuh atau pagi gitu ya, silahkan. Tapi kalau bagus ya 10 hari full gitu ya. Karena kita tidak tahu di hari yang mana, di hari keberapa ya kan Lailatul Qadar Allah anugerahkan kepada kita. Allahu a'lam bishawab. Amin, amin. Ustadz Afwan, boleh satu lagi? Ya, Misalnya boleh. Ustadz, kalau misalnya sudah niat dalam 10 malam itu, namun misalnya jam 1 mau ke masjid gitu ya, tapi qadarullah misalnya tahu-tahu udah alarm udah ini, tapi ternyata alarmnya nggak nyala gitu loh. Dan tapi disempatkan sholat di rumah berjamaah bareng-bareng Ustadz. Apakah mengurangi pahala atau bagaimana Ustadz? Jazakallahu khairan, semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah dan sehat selalu. Amin. Amin. Kalau tidak sholat tarawih ya, Ustazah ya? Bukan Ustadz, misalnya sudah diniatkan dalam tarawih ya kan tapi diniatkan dalam jam 1 itu mau sholat di masjid berjamaah gitu. Namun mungkin telat dikit, kalau telat berarti kan kalau datang sana kan berarti kan sudah mulai Ustadz, jadi mau nggak mau sholatnya di rumah. Nah itu apakah pahalanya mengurangi pahala atau bagaimana Ustadz? Dan apakah itu udah termasuk niat juga kan ya Ustadz ya? Tapi sempat sholat tarawih kan di rumah kan? Oh iya sholat tarawihnya di masjid Ustadz. Nah, pulang lagi terus niat itikaf lagi pada jam 1 lah, jam 1. Cuma ke bangunnya itu jadinya jam 2, jadi jam 2 jadinya sholatnya di rumah gitu. Apakah itu mengurangi niat kita, udah niatnya mau itikaf gitu kan, namun telat gitu loh Ustadz, gitu, seperti itu. Ustadz. Baik, niat insya Allah akan terangkat kepada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pahala insya Allah sampai, gitu ya. Bahkan dalam hadis Bukhari Muslim itu adalah Allah memerintahkan malaikat untuk menuliskan, mencatatkan kebaikan bagi orang yang baru berniat, ya kan? Niat baik catat menjadi satu kebaikan, gitu ya. Kalau niat buruk jangan kau catat dulu, gitu ya, sampai ia melakukannya. Nah, kalau niat baik sudah dilakukan, Allah lipat gandakan 10 sampai 700, gitu ya. Nah, karena sudah berniat, Allah sudah angkat, Allah sudah catat niatnya itu insyaallah taala. Yang pertama. Yang kedua, perbedaan antara perbuatan itu adalah perbuatan ibadah atau tidak, benar atau tidak, berpahala atau tidak, itu karena niatnya memang. Maka niat adalah sangat penting. Segala sesuatu perlu ada niatnya, gitu ya. Yang kedua atau yang ketiga, sholat tarawih. Sholat tarawih itu memang tidak mesti di rumah. Mohon maaf, tidak mesti di masjid. Rasulullah SAW di awal-awal beliau, gitu ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari itu sholat tarawihnya. Sholat dulu namanya Qiyam Ramadan ya. Setelah sholat Isya, lalu Rasulullah sholat di hari pertama, hari kedua, hari ketiga di masjid bersama sahabat. Hari keempat berikutnya Rasul tidak di masjid. Habis sholat Isya Rasul pulang. Ya, jadi menunjukkan bahwa sholat tarawih itu tidak mesti di masjid, gitu ya. Apalagi ada halangan, ada gangguan, ada uzur gitu dan yang lainnya, maka boleh saja di manapun berada, termasuk di rumah. Apalagi kalau ingin memberikan pendidikan tarbiyah bagi aulad, bagi anak-anak kita, cucu kita, atau mungkin ada saudara di kampung, yuk kita sholat berjamaah yuk, nah gitu, biar guyup rukun gitu ya, ada doa bareng gitu ya, ada ceramah tausiah di rumah gitu yang lainnya, itu boleh saja, silakan gitu ya. Yang kedua, niatnya itikafnya insya Allah sudah sampai juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Memang para ulama, jumhur ulama mensunnahkan itikaf itu di masjid sebagaimana dalam ayat Quran pun, gitu ya. Tapi Lailatul Qadar itu bukan hanya diberikan kepada orang yang sedang di masjid, gitu ya. Lailatul Qadar itu diberikan kepada orang yang sedang beribadah di malam itu, ya kan, sedang istighfar, sedang baca Quran, sedang zikir, gitu ya, sedang berbagi, menolong orang, memberi makan, gitu ya, sedang doa, sedang ibadah. Nah, dimanapun ia beribadah, ketika itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, dia diberikan juga. Jadi Lailatul Qadar diberikan bukannya orang yang sedang ada di masjid saja, gitu ya. Namun memang kalau lihat keutamaan di masjid bisa jadi jauh lebih banyak keutamaannya. Kenapa? Karena rumah Allah, ya kan, tenang suasananya dan yang lainnya, dan berpahala, gitu ya, karena mengikuti perintah Allah dalam Quran atau informasi dari Allah dalam Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Allahu a'lam bishawab. Insya Allah semuanya baik. Insya Allah taala. Tergantung kepada keikhlasannya. Yang kedua adalah tergantung kepada bertepatankah kita di malam itu, apakah Lailatul Qadar atau tidak, Lailatul Qadar apa yang akan diberikan. Ini kabar gembira buat kita ya, ayahanda ibunda sekalian. Para ulama menyimpulkan bahwa siapapun yang berpuasa di bulan Ramadan, ya kan, umat Islam yang berpuasa di bulan Ramadan, maka sungguh ia akan diberikan Lailatul Qadar, walau hanya sekali dalam seumur, walaupun hanya sekali dalam seumur hidupnya. Ini kabar gembira nih, luar biasa ya. Walaupun hanya sekali dalam seumur hidup, orang Islam yang berpuasa di bulan Ramadan itu akan diberikan Lailatul Qadar. Tapi waktunya kapan? Rahasia.
di Ramadan yang mana rahasia. Gitu ya. Bukti Lailatul Qadarnya hamba manusia di umat Muhammad di hari zaman ini adalah, maka dia suatu waktu mungkin dia tidak sadar bahwa dia diberikan Lailatul Qadar, dia akan diberikan kemudahan, dia diberi kesehatan, dia akan dijaga dari kecelakaan, dijaga dari musibah, diberi anak-anak soleh dan soleha, kemudian juga karir naik. Itulah bisa jadi merupakan tanda-tanda kita diberikan Lailatul Qadar. Betul ya? Terhindar dari musibah, dari penderitaan, kita diberi kesehatan, diberikan jodoh yang terbaik, anak cucu yang baik, yang zuriat kita yang baik, apapun yang mudah diatur, taat ibadah kepada Allah, tidak durhaka, dan karir naik, bisnis untung gitu ya. Kemudian juga dengan teman-teman solid, ukhuwahnya kuat. Nah, itu tanda-tanda Lailatul Qadar. Ya, tanda-tanda Lailatul Qadar itu. Tapi kita tidak tahu di Ramadan yang mana tuh. Gitu ya, di Ramadan yang mana. Tapi tetap kita harus menjemput Lailatul Qadar sebagaimana Rasulullah menjemput Lailatul Qadar. Allahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair Ustaz. Ya, baik. Sebetulnya ini jawaban Ustaz sudah menjawab juga pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ya, tapi mungkin bisa lebih dikuatkan lagi pertanyaan dari Mbak Nuni ya. Bagaimana dengan optimalisasinya ibu-ibu Ustadz untuk 10 hari terakhir ini? Karena kan tadi misalnya kita itikaf di masjid, ibu-ibu kan banyak keterbatasan, apalagi yang memiliki anak masih kecil banyak gitu kan, agak repot kalau melakukan itikaf di masjid. Walaupun tadi kata Ustadz mengatakan kan Lailatul Qadar bukan hanya untuk orang yang di masjid, tapi tetap merasa ibu tuh kok kurang grek ya gitu kalau misalnya tidak di masjid. Nah, bagaimana cara mengoptimalkannya? Belum lagi kita sibuk untuk menyiapkan sahur dan berbukanya. Itu kan seakan-akan itu bukan bagian dari ibadah ya, sehingga kita kurang ya untuk ibu-ibu ini gitu. Dan bagaimana kita supaya optimal bisa melaksanakan ibadah di 10 hari terakhir gitu dengan banyak kesibukannya. Selanjutnya dari Bu Uni Fitri juga dari Mbak Fitri ya, bertanya juga apa sih, tadi juga sudah sedikit dibahas ya tentang tanda-tanda Lailatul Qadar. Apa sih tandanya ketika kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Ada nggak pengaruhnya di kehidupan kita? Silakan Ustaz. Baik, yang pengaruh tadi sudah ya. Yang pengaruh Lailatul Qadar tadi sudah ya. Ya, Ustaz. Baik. Bentar, saya ingin tunjukkan satu hadis ya, boleh ya? Silakan. Bentar. Share screen dulu ya. Bentar. Baik, tadi refresh dulu tentang pengaruh Lailatul Qadar ya. Jadi pengaruh Lailatul Qadar itu salah satu yang nampak adalah dimudahkan ia untuk melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu bentuk Lailatul Qadar. Jadi mudah untuk berbuat baik, mudah taat, ya kan? Mudah ingat kalau kita salah, mudah segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kalau kita ada orang yang membutuhkan, ia segera membantu. Itulah tanda-tanda dia mendapat Lailatul Qadar. Jadi kalau dulu Lailatul Qadar itu disebut, ini mendapatkan anugerah keajaiban gitu ya. Gitu ya. Nah, itu salah satunya saja ya. Tapi yang paling penting itu adalah tanda seseorang itu mendapat Lailatul Qadar itu adalah dia dimudahkan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kemudian juga ia hidupnya dengan berakhlak, beradab kepada sesama, ya. Kemudian juga dia mudah berbagi, ya, ketika punya harta atau ketika punya kekuatan, dia hidupnya tidak egois, tidak sombong, dia memuliakan tamu, tetangga, kemudian juga sungguh di dalam kehidupannya dia pun menjadi menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi terdepan pelopor dalam kebaikan. Berbagai macam kebaikan itu dia lakukan dengan sangat mudah. Baik, saya ingin tunjukkan satu hadis, boleh ya? Mudah-mudahan bisa difahami oleh kita semuanya. Sudah nampak belum ya? Sudah, Ustaz. Mudah-mudahan ini kabar gembira buat kita semuanya. Hadis dari Ibnu Umar, ya, hadis Hasan. Rasul mengatakan, ahabun nasi ilallahi ta'ala ahum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling memberikan manfaat bagi manusia.
wa habul a'mal ila Allah ta'ala sururun tudkhilu ala muslimin. Dan adapun amalan yang paling dicintai Allah adalah membuat muslim yang lain bahagia. Au takshifu anhu kurbatan, atau mengangkat kesusahan bagi orang lain, au taqti anhu dainan, atau membayar utangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Perhatikan di sini lanjutan hadisnya, ini paling penting nih, yang perlu kita perlu kita tandai sebentar. Cara remote mana ya? Remote mana remote? Remote yang mana ya? Nah, ini aja nih. Baik. Ya Bunda sekalian, coba kita lihat. Di sini dikatakan kata Nabi wali anna amsya ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjidil Madinati Syahran. Apa kata Nabi? Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku berjalan keluar, ya, berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan, untuk meringankan, tadi disebutkan ya, untuk membahagiakan, untuk menghilangkan laparnya, atau membayarkan hutangnya, atau mengangkat kesusahannya, untuk membahagiakan hatinya, gitu ya. Maka kata Nabi, itu lebih aku cintai daripada beriktikaf di masjid ini, yakni di masjid Nabi selama sebulan penuh. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Karenanya, ayah bunda sekalian, iktikaf di masjid adalah salah satu ibadah yang sunnah muakkadah, ya. Namun tak kala ada hajat, ada kebutuhan kita untuk membantu orang lain, itu kata Nabi, aku lebih cintai daripada kau beriktikaf. Kenapa? Kata para ulama ahli hadis menafsirkan bahwa sebab iktikaf atau beribadah iktikaf di masjid itu hanya untuk dirinya sendiri kebaikannya. Sedangkan membantu orang lain itu adalah ada kebaikan untuk orang lain. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dan Ibnu Taimiyah atau Ibnu Qayyim Az-Jawziyah mengatakan juga dalam sebuah kaidahnya bahwa an-nafyu al-aktsar atau an-nafyu al-wasi al-ghlabu atau atyabu min an-nafyu al-qasir, bahwa manfaat, daya manfaat yang lebih luas, lebih banyak, menyangkut hajat orang banyak, itu jauh lebih afdol, lebih baik daripada manfaat yang bersifat sedikit. Nah, ibadah iktikaf bisa jadi adalah untuk pribadi kita, tapi ketika kita membantu orang lain, kata Nabi, itu aku lebih cintai. Makanya lebih cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan penuh. Allahu a'lam bishawab. Ini adalah menandakan bahwa bagi ibu-ibu khususnya, nggak perlu berkecil hati, ibu menyiapkan makan buat bukaan orang iktikaf di masjid, atau menyiapkan sahur buat mereka yang iktikaf di masjid, maka pahalanya bisa jadi sama dengan orang iktikaf, bahkan lebih jauh lagi. Kenapa? Karena orang iktikaf di masjid untuk dirinya, sedangkan ibu adalah bukan untuk diri ibu semata, tapi untuk orang lain. Masya Allah. Barakallahu fikum. Jadi ibu-ibu bisa melakukan iktikaf. Kalau waktu luang silakan di masjid. Kalau enggak, silakan siapkan persiapan untuk membantu orang iktikaf di masjid dengan masak. Itu bisa jadi di mana? Di rumah. Tapi ketika saat di rumah, jika boleh disarankan sebelum masak, ibu ambil air wudhu, kemudian sholat tahajud bareng 2 rakaat atau 4 rakaat. Kalau sudah witir ketika taraweh, berarti nggak perlu witir. Ketika belum witir setelah taraweh, maka ditutup dengan witir 2, 3 atau 1 rakaat. Lalu masak, itu jauh lebih afdal, mendapatkan kebaikan juga. Dan jangan lupa saat masak bisa dengan zikir, ya kan, dengan istighfar, atau sambil mendengarkan tilawatul Quran. Gitu ya, itu jauh lebih afdal. Yang kedua bisa juga, mohon maaf, bisa juga ayahanda ibu sekalian, kalau kita lihat kebiasaan Rasulullah dan para sahabat itu, sebelum Ramadan, Rasulullah dan para sahabat itu mempersiapkan diri menyambut Ramadan itu 6 bulan sebelum Ramadan datang. Untuk apa sih? Agar ketika Ramadan full, nggak disibukkan oleh dunia, full aja ibadah. Ibadah baik bersifat mahdhah, ya kan, sholat, tahajud, tarawih, baca Quran, zikir istighfar, dan ibadah ghairu mahdhah, apa itu? Membantu setiap hari, bantu makan, bantu buka, bantu iftar, bantu buka puasa, bantu tahajud, bantu sahur, berbagi, berzakat, berinfak, bersedekah setiap hari. Kata Nabi, aku orang yang paling dermawan, dan di bulan Ramadan aku meningkatkan kedermawananku, gitu ya. Semakin tinggi. Kenapa? Dan itu tidak lagi disibukkan dengan dunia. Kenapa? Karena 6 bulan sudah persiapan. Itu kalau Nabi dan para sahabat.
menyambut Ramadan itu 6 bulan sebelum Ramadan datang. Sibuk, bekerja, bekerja, bekerja. Nabung. Untuk apa? Menyambut bulan Ramadan, agar Ramadan bisa etika full. Nah, kalau kita kebalikan, kadang Ramadan memanfaatkan ini, ya bagi yang punya bisnis dimanfaatkan ini, pakaian, jilbab atau pakaian muslimah, makanan, minuman, jualan di mana-mana, dan terus luar biasa. Akhirnya, mohon maaf, harusnya etika malah disibukkan dengan dunia. Semoga Allah menjadikan kita diberi kebun untuk etika. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakallah Ustadz. Satu lagi barangkali pertanyaannya adalah untuk para contoh Ustadz, para istri Nabi zaman dulu melakukan itikafnya bagaimana Ustadz? Dan kondisi sekarang ini dengan apakah memungkinkan aman gitu untuk para istri melakukan itikaf gitu? Silakan Ustadz. Mohon maaf tadi di mute. Gimana? Ya, pertanyaannya untuk contoh para istri Nabi lalu melakukan itikafnya seperti apa Ustadz? Dan untuk istri-istri yang sekarang apakah juga memang aman melakukan itikaf? Sebaiknya di mana? Apakah di masjid atau di rumah gitu? Silakan Ustadz. Ya. Allahu a'lam bishawab. Bagaimana para itikafnya para istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena ketika itu memang sangat antara laki dan perempuan kan sangat terjaga gitu ya. Dan yang di masjid itu hanya kebanyakan laki-laki gitu ya. Nah, para ulama menginformasikan kepada kita bahwa itikaf itu adalah boleh laki oleh perempuan gitu ya. Boleh di masjid laki dan perempuan dengan tetap menjaga adab-adaban. Mana laki di mana, perempuan di mana, tidak ikhtilat, tidak berkhulwat gitu ya. Yang kedua adalah tetap kalau adab-adab itikaf itu laki dengan laki terus, perempuan dengan perempuan terus ya. Sampai kan itu hanya untuk Allah gitu ya, sampai mendengarkan syahwat gitu ya. Ya nanti setelah Ramadan baru silakan lanjutkan gitu ya. Nah, kalau terjadi di suatu tempat itu ada fitnah itu mungkin ada ancaman-ancaman, ada kalau wanita di masjid itu ada kata-kata yang tidak baik gitu ya, maka lebih baik wanita-wanita tidak itikaf di masjid. Kalau ada hal-hal seperti itu ya, ada fitnah, ada ancaman, ada turbulensi, ada apa lagi, ada omongan-omongan yang tidak baik gitu ya. Kok wanita di masjid gitu ya, kok nggak gabung itikafnya dengan laki-laki. Nah, kalau ada omongan-omongan seperti itu, maka lebih baik hindarkan saja. Tetap dicari tempat yang alternatif yang tidak ada fitnah-fitnah seperti itu, yang menjaga manusia tetap, yang menjaga wanita dalam fitrahnya, tidak campur baur dengan laki-laki, ada tempat khusus, tempat tidurnya khusus, tempat ibadah juga khusus, dan yang lainnya. Yang kedua, kalau tidak bisa melakukan hal seperti itu dan ada fitnah-fitnah yang tadi, maka bisa tetap itikaf di rumah dengan cara tambah dengan membantu orang-orang yang itikaf ya, antar makan, antar minum, sebagaimana para istri Nabi ya kan, mengantar makan, mengantar minum kepada Rasulullah SAW dan para sahabat. Ketika para sahabat Rasul yang itikaf di masjid, para istri Nabi masak, kemudian mengantarkan kemana? Ke orang-orang itikaf, terutama kepada suaminya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jazakallah Ustadz atas jawaban-jawaban pertanyaan tadi. Sekarang adalah sesi kuis Ustadz. Jadi diharapkan Ustadz memberikan pertanyaan kepada para peserta. Nanti siapa yang jawabannya paling tepat akan mendapatkan door prize dari panitia. Silakan Ustadz, akan pertanyaan apa? Yang menjawab lewat tulisan atau lewat ini apa? Bicara langsung? Lewat langsung ya? Ya, silakan panitia nanti. Panitia untuk memilih siapa ya. Pertanyaan pertama adalah pertanyaan pertama dari materi tadi ya. Terdapat dalam surat apa, ayat keberapa malaikat melakukan protes kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, silakan. Atau melalui tulisan juga boleh ya, melalui chat ya. Yang paling cepat siapa? Paling tercepat dan benar ya. Kalau tercepat salah, berarti enggak. Silakan. Surat dan ayat berapa malaikat melakukan protes ya? Yang tadi disampaikan oleh Ustadz. Silakan ibu-ibu. Silakan di chat saja.
Masih berpikir mengingat-ingat nih Ustadz nih. Apa tadi? Sudah banyak menghafal surat yang disampaikan oleh Ustadz. Bagian yang mana nih? Bangga ibu-ibu, silakan. Belum ada yang respon nih. Apa ini? Asod. Ayo, terus tambah siapa yang lain? Yang lainnya? Ayo, baru satu orang. Ya, silakan. Ya, jawaban pertama yang tercepat dan benar adalah Ibu Farah Fatia. Al-Baqarah ayat 30. Ya, alhamdulillah ya. Barakallah kepada Ibu Farah yang menjawab dengan benar ya, ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 ya. Berapa pertanyaan nih? Lagi? Ya, boleh satu lagi Ustaz kuisnya. Ya. Satu lagi? Ya, silakan Ustaz. Satu lagi ya? Ya. Baik. Kenapa malaikat protes dan kenapa iblis menghina manusia? Iya. Silakan dijawab ibu-ibu, kenapa malaikat protes, apa yang diprotesnya ya, dan kenapa iblis menghina. Ya. Silakan ibu-ibu di chat. Kita tunggu. Mbak Sarifah, karena akan berbuat kerusakan di muka bumi. Kenapa iblis menghina? Itu kan malaikat protes ya? Iya. Malaikat protes karena siapa? Oke. Karena manusia terbuat dari tanah. Bu Nuni Warjono betul. Karena ketika itu malaikat dan iblis baru melihat manusia fisik terbuat dari tanah, belum ditiupkan ruh. Oke, Bu Nuni betul. Bu Nuni ya, baik. Baik, alhamdulillah. Untuk Ibu Farah dan Ibu Nuni bisa menghubungi ke Mbak Tuti di 0812 821 777 88. Ada di chat juga ya. Untuk yang menang silakan menghubungi Mbak Tuti ya untuk mengklaim door prize-nya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah ya, karena waktu juga kita sudah mendekati azan zuhur. Jazakallah khairan kasir kepada Ustadz Nanang Mubarok yang tadi sudah menyampaikan luar biasa ya, Masya Allah. Kita lihat tadi bagaimana seekor kupu-kupu dan elang saja yang hanya sebagai makhluk Allah membuat perubahan yang luar biasa agar bisa bertahan hidup. Apalagi kita sebagai seorang manusia yang diamanahi sebagai khalifatul fil ardh ya. Tentu membutuhkan perubahan yang jauh lebih besar lagi supaya kita menjadi hamba yang memang berhak untuk menyandang gelar khalifah fil ardh ya. Baik ibu-ibu sekalian, sebelum kita akhiri pertemuan ini akan kita terlebih dahulu akan kita dengarkan doa ya yang akan dipimpin oleh Ustadz Nanang Mubarok. Kepada Ustadz Nanang kami silahkan. Baik, untuk menutupi acara kita, Rasul bersabda, la yurdul qada illa bidu'a, tidak ada yang mampu merubah takdir kecuali doa. Maka doa mudah-mudahan akan merubah takdir kita yang akan datang hari ini dan terus akan datang, menjadi hamba-hamba Allah yang mulia, menjadi hamba-hamba Allah yang tinggi derajatnya, dan insya Allah dimudahkan untuk melakukan aktivitas, diwujudkan cita-cita, dan juga dihindarkan dari berbagai masalah dan juga musibah. Astagfirullahaladzim, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa fi namihu kafi wa mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi rizqan wa dini sultanik, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala sahbihi wa barik wa sallam. Allahumma gfir lana zunubana, waghfir lana khotoyana, waghfir lana ma'asina. Allahumma gfir lana wali walidayna, warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma gfir lana wali walidayna, wali azwazina wa zurriyatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammina wa ammatina wa akhina wa ukhtina wa ikhwanuna wa akhwatuna wa masyaykhina wa asatiduna
wa ulamauna wa habaibuna wa umarauna wa qiyadatuna wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa natubu ilaik. Allahumma taqabbal minna salatana ya Allah. Allahumma taqabbal minna siyamana. Allahumma taqabbal minna siyamana ya Allah. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa du'ana wa tilawatana wa tasbihana wa tahmidana wa tahlilana wa takbirana wa astaghfiruna ya rabbal alamin wa jami' a'mali sholihatina ya Allah. Ya Allah, terima puasa kami. Terima di sisimu puasa kami. Jadikan dengan puasa menggugurkan dosa-dosa kami. Jadikan dengan puasa mengangkat kemuliaan kami. Jadikan dengan puasa Engkau tambah pahala kami. Engkau tambah kebaikan kami. Kau angkat kemuliaan kami menjadi hamba-Mu yang paling bertakwa di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, jangan Engkau tolak puasa kami. Jangan Engkau sia-siakan puasa kami. Kami takut sebagaimana sabda Rasul-Mu mengingatkan kepada kami. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapat apa-apa dari puasa. Betapa banyak orang yang qiyam Ramadan tidak mendapat apa-apa dari qiyam Ramadan. Dan celaka orang yang memasuki Ramadan sampai Ramadan habis, Engkau tidak ampunkan dosa-dosa kami. Dan Engkau tidak membutuhkan kepada kami makan dan minum, manakala kami tidak menjaga larangan-larangan dari puasa yang harus dijaga oleh mulut, oleh mata, telinga, kaki, tangan, dan seluruh anggota tubuh kami. Ya Rabb, kami khawatir, kami merasa sudah berpuasa bertahun-tahun dari tahun-tahun yang dulu. Padahal Engkau tak terima kami. Engkau sia-siakan puasa kami. Kami hanya mendapat lapar dan dahaga, ya Allah. Maka rugilah kami, ya Allah. Karenanya kami bermohon kepada-Mu. Jangan Kau sia-siakan puasa kami. Kami lapar, kami haus, kami menikah dengan syahwat. Semuanya karena-Mu, ya Allah. Karena-Mu, ya Allah. Karena mengharap ridho-Mu, karena mengharap pahala dari-Mu, karena berharap wajah-Mu, karena berharap berjumpa dengan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ajarkan kepada kami bagaimana kami sabar untuk sentiasa taat kepada-Mu. Komitmen persisten dan konsisten dalam taat ibadah kepada-Mu. Ajarkan kepada kami sabar untuk sentiasa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang Kau larang kepada kami. Sehingga kami persisten, konsisten, istiqomah untuk meninggalkan segala hal yang Kau larang kepada kami. Sehingga kami terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat. Ajarkan kepada kami bagaimana kami sabar untuk sentiasa memikul beban, masalah, wabah, dan juga musibah yang Kau pikulkan kepada kami. Ya Allah, ya Rabb, seandainya Engkau berikan sakit kepada kami, kuatkan kami dan sembuhkan. Seandainya Engkau berikan masalah kepada kami, kuatkan kami dan bantu kami untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kami ini lemah kecuali Engkau beri kekuatan kepada kami. Kami ini bodoh kecuali Engkau berikan ilmu kepada kami. Kami ini tersesat kecuali Engkau berikan hidayah dan taufik kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah Quran sebagai pemimpin kami. Jadikanlah Quran sebagai petunjuk hidayah kami. Jadikanlah Quran sebagai penjelas dalam kehidupan kami. Jadikanlah Quran sebagai cahaya. Jadikanlah Quran sebagai syafaat kepada kami, ya Allah. Dan jadikan keluarga kami ahlul Quran. Anak cucu istri kami adalah hafal Quran. Ahlul Quran. Di antara keturunan kami adalah penghafal Quran, ya Allah. Hafal Quran. Pandai mengamalkannya, mendakwahkannya, dan memperjuangkannya. Sehingga kami orang tuanya, ya Allah. Engkau beri syafaat dari anak cucu kami yang hafal Quran. Diberikan mahkota dan jubah kebesaran agar tidak tersentuh dengan api neraka. Penghafal Quran adalah jaminan bagi anggota keluarga untuk masuk ke dalam surga. Ya Allah, ya Rabb. Jadikan kami, anak cucu kami penghafal Quran, ya Allah. Penghafal Quran, ahli ibadah, taat ibadah patut kepadamu, ya Allah. Ya Rabbana, 10 hari terakhir kami bergantung kepadamu. Maafkan kalau ada kelalaian di hari-hari awal, tengah, di bulan Ramadan. Kami berniat kepadamu, ya Allah, di 10 hari untuk taat ibadah kepadamu. Membaca Quran, mentadabburi isinya, menghafal sedikit ayat-ayat dalam Al-Quran, ya Allah. Dan kami ini i'tikaf, i'tikaf. Berbuat baik di malam-malam ganjil dan di malam-malam lain hari. Ya Allah, ya Rabbana, kuatkan diri kami. Kuatkan, ya Allah, kabulkan doa kami, kabulkan hajat kami, kabulkan cita-cita kami, solidkan ukhuwah kami, lunakkan, lembutkan hati kami dengan Quran.
Lembutkan hati kami dengan Islam, lembutkan hati kami dengan ukhuwah, lembutkan hati kami dengan hidayah, lembutkan hati kami dengan tasawuf, ya Allah. Ya Allah, mampukan kami untuk menjaga syahwat, untuk menjaga nafsu, ya Allah. Mampukan diri kami untuk mengawal nafsu dan syahwat ini agar tidak liar, agar Engkau rahmati dan akhirnya menjadi nafsu yang mutmainnah, bukan nafsu ammarah atau nafsu lawamah yang menyeret manusia kepada lembah keburukan, kejahatan dan kemaksiatan. Allahumma inna nas'aluka al-mutmainnah. Allahumma inna nas'aluka nafsal mutmainnah. Allahumma inna nas'aluka quluban khashi'ah wa ilman nafi'a wa imanan amiqa wa imanan amiqa wa zanban maghfura ya Allah wa dzanban maghfura wa tanman maghfura. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.